Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Lia Eka Sari. Lia Eka Sari. Hadir, Bu. Ayu Nurroim. Hadir, Bu. Rizka Nur Anissa. Hadir, Bu. Khairun Nisa Abidah. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau sedikit bercerita ya. Jadi gini, dulunya ada seorang anak dari keluarga yang miskin, namun dia memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Nah, karena dia ingin menjadi polisi, maka dia itu sangat rajin belajar karena ingin meraih cita-citanya. Nah, tak lama kemudian dia pun masuk tes akademi polisi dan dari hasil kerja kerasnya dia akhirnya lolos dan masuk menjadi polisi. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa semua cita-cita atau semua keinginan dapat diraih kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, maka dari itu, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar dan tetap bersungguh-sungguh supaya dapat meraih cita-cita. Karena semua keberhasilan adalah yang dipersiapkan sejak dini. Dan mereka yang sukses adalah mereka yang mempersiapkan segala sesuatu tanpa pantang menyerah sejak dini. Oke. Sekarang bisa kita lanjut ke materi. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada sedikit pemanasan ya untuk melatih konsentrasi dari kalian. Dengarkan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, jawabnya malam. Kalau Ibu bilang malam, jawabnya pagi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, semua nyalakan mic-nya ya. Pagi. Iya. Pagi. Malam. Pagi. Pagi malam. Malam pagi. Malam Oke, alhamdulillah semua sudah berkonsentrasi. Selanjutnya kita mulai materi pada hari ini ya. Materi pada hari ini adalah mengenai devisa. Apakah ada yang pernah mendengar kata devisa atau ada yang tahu devisa itu apa? Belum, Bu. Belum. Oke, kita mulai masuk materi. Namun sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Sambil Ibu share screen dulu ya. Apa sudah bisa dilihat share screen dari Ibu? Ya, Bu. Oke, apa itu devisa? Nah, sebelumnya kita membahas tujuan pembelajaran dari devisa tadi ada 3, yaitu yang pertama, siswa diharap dapat mengetahui pengertian dari devisa. Yang kedua, siswa diharap dapat mengetahui dari mana sumber devisa. Dan yang ketiga, siswa diharap dapat mengetahui tujuan penggunaan dari devisa. Dari sini bisa dimengerti? Bisa, Bu.
Oke, Ibu lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari devisa. Devisa merupakan sejumlah valuta asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran yang bersifat internasional. Devisa sendiri juga dapat diartikan sebagai kekayaan suatu negara yang bisa dalam bentuk emas, surat berharga, maupun mata uang asing yang sudah diakui oleh negara lain. Nah, devisa sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Mengapa demikian? Karena setiap transaksi yang dilakukan akan menghasilkan devisa atau pemasukan yang kemudian dapat membantu keuangan negara. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Siapakah pihak yang berhak memiliki devisa? Apakah ada yang tahu siapa pihak yang berhak memiliki devisa? Ayo, mana suaranya? Belum, Bu. Nah, pihak yang berhak memiliki devisa adalah semua pihak yang melakukan transaksi dengan negara lain. Bisa transaksi jual beli maupun kegiatan ekspor dan impor. Nah, dari kegiatan itu pastinya semua pihak yang akan atau sudah melakukan transaksi berhak memiliki devisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Sumber-sumber devisa. Ada yang tahu dari mana sumber-sumber devisa berasal? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, sumber-sumber devisa. Devisa merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Dan sumber-sumber devisa itu ada 6. Yang pertama dari kegiatan ekspor barang. Ada yang pernah mengirim barang ke luar negeri? Belum pernah, Bu. Oke, kegiatan ekspor barang adalah kegiatan ketika kita mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, dari kegiatan ini maka akan menambah devisa suatu negara. Jadi, semakin banyak barang yang kita kirim ke luar negeri, maka akan semakin besar pula pendapatan suatu negara. Bahkan, kegiatan ekspor barang merupakan sumber pendapatan terbesar dari devisa. Selanjutnya, ekspor jasa. Apakah ada yang tahu ekspor jasa itu apa? TKW. Iya, betul sekali. Tadi siapa yang menjawab? Mbak Lia? Iya, Bu. Ya, TKI atau TKW. Pengiriman jasa dari dalam negeri ke luar negeri juga merupakan sumber pendapatan devisa. Bahkan TKI dan TKW itu dikatakan sebagai pahlawan devisa. Mengapa demikian? Ketika kita mengirimkan jasa yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri juga akan menghasilkan devisa ke negara. Maka dari itu, semakin banyak jasa dari dalam negeri yang dikirim ke luar negeri, maka akan semakin bertambah pula jumlah pendapatan devisa suatu negara. Dari sini paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah bantuan dari luar negeri. Terkadang beberapa negara, terutama negara berkembang, sering sekali mendapatkan bantuan dari luar negeri yang bisa berupa barang maupun berupa uang. Nah, otomatis bantuan tersebut akan digunakan untuk menambah devisa suatu negara. Yang selanjutnya adalah pariwisata. Tentunya, setiap negara itu memiliki pariwisata atau destinasi wisata. Contohnya di Indonesia, ada tempat wisata apa aja yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ayo, ada yang mau membantu Ibu menjelaskan, menyebutkan tempat wisata yang ada di Indonesia? Pantai, Bu. Pantai. Pantai dari mana?
Oke, tadi dia menjawab pantai. Terima kasih untuk yang bantu menjawab. Nilai plus untuk yang sudah bantu menjawab. Tadi Mbak Ayu ya? Iya, Bu. Oke. Sebutlah contohnya pantai yang ada di Bali. Nah, pastinya kalau semakin keindahan Indonesia, contohnya itu diekspor, maka akan banyak yang mengetahui keindahannya. Otomatis orang dari luar negeri akan tertarik dan datang berkunjung ke Indonesia. Nah, dari situlah merupakan sumber devisa. Bagaimana caranya? Nah, kalau turis dari luar negeri datang ke dalam negeri, tentunya mereka akan membawa uang dari luar negeri. Namun, apakah uang tersebut bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di dalam negeri? Tidak kan? Nah, maka dari itu harus ditukarkan dalam bentuk rupiah. Nah, dari hasil pertukaran itu, maka akan menambah devisa negara. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan yang kelima, hutang luar negeri. Nah, terkadang negara yang berkembang juga mengalami kekurangan devisa. Nah, dari situ maka mereka itu meminjam dari negara yang lebih maju. Nah, dari situ akan menambah devisa juga suatu negara. Peminjaman hutang ini bisa dapat berupa uang yang akan otomatis masuk ke dalam suatu devisa, dan ada juga yang berupa barang. Namun, jika berupa barang hanya akan menghemat devisa negara. Nah, dari itu kalau pinjaman uang, maka uang tersebut akan diolah sehingga uang tersebut dapat dikembalikan beserta bunganya oleh negara yang meminjami. Yang terakhir, yang keenam, bea masuk. Bea masuk adalah kegiatan impor yang dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, tentunya terkadang suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, ketika kita mendatangkan impor barang, maka akan dikenakan biaya masuk. Nah, biaya masuk tersebut dinamakan sebagai bea masuk. Biaya masuk ini juga akan otomatis masuk ke dalam devisa suatu negara. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya. Sementara belum, Bu. Oke, kalau belum, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya. Iya, Bu. Materi selanjutnya adalah tujuan penggunaan dari devisa. Kalau tadi kita sudah memahami sumber pendapatan devisa, maka kita sekarang akan mempelajari tujuan dari penggunaan devisa. Apa sih kegunaan dari devisa itu? Yang pertama adalah membayar impor barang. Kalau ada barang yang masuk ke dalam negeri, itu kita mendapatkan biaya. Namun, kalau kita mengimpor barang dari luar negeri ke dalam negeri, maka kita akan dikenakan biaya. Nah, biaya tersebut diambil dari mana? Diambil dari devisa negara. Yang selanjutnya adalah membayar jasa yang diperoleh dari luar negeri. Nah, ketika kita menggunakan jasa dari luar negeri, tentunya kita akan membayar jasa tersebut kan? Nah, jasa tersebut dibayar menggunakan devisa, Bu. devisa negara. Terima kasih Mbak Ayu sudah menjawab. Selanjutnya yang ketiga adalah membiayai pengiriman siswa belajar ke luar negeri. Sudah pernah mendengar kata beasiswa? Pernah, Bu. Beasiswa. Ketika kita mengirim mahasiswa atau siswa berprestasi ke luar negeri, nah pastinya menggunakan biaya kan? Nah, biaya tersebut akan diambil dari devisa negara. Yang selanjutnya, membayar biaya pendidikan warga yang belajar ke luar negeri. Nah, kalau tadi kita hanya membiayai pengirimannya saja. Namun, yang selanjutnya kita harus membiayai pendidikan mereka di sana. Semoga salah satu dari kalian atau bahkan kalian semua bisa belajar ke luar negeri ya. Ibu doakan.
Amin. Yang selanjutnya, tujuan penggunaan devisa adalah membiayai perjalanan dinas atau kunjungan menteri ke luar negeri. Nah, setiap negara pastinya menjalin kerjasama. Nah, kerjasama tersebut tentunya mereka harus bertemu kan. Nah, maka menteri atau kedinasan itu akan berkunjung ke negara-negara. Nah, kunjungan tersebut pasti memerlukan biaya. Biaya tersebut diambil dari mana? Diambil dari devisa negara. Oke, yang keenam, membiayai pengiriman misi kesenian, olahraga, dan budaya ke luar negeri. Tidak asing kan kalau ada kesenian atau olahraga antar negara. Nah, pastinya setiap negara mengirimkan orang-orang yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut pastinya menggunakan biaya. Biaya tersebut diambil dari mana? Ada yang bisa menjawab? Diambil dari devisa negara. Devisa negara. Bagus, Mbak Nisa. Terima kasih. Nah, dari sini tujuan pengguna devisa apa ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya. Si devisa. Nah, kita tadi sudah mempelajari serangkaian dari devisa. Apakah devisa memiliki fungsi penting? Tentunya memiliki fungsi penting karena devisa merupakan sumber pendapatan negara. Ada yang tahu fungsi devisa apa? Fungsi devisa ada sebagai yang pertama alat pembayaran perdagangan internasional yang sah. Nah, alat pembayaran perdagangan ini harus diakui oleh negara. Nah, seperti tadi, mata uang yang harus diakui keberadaannya oleh negara lain. Dalam artian mata uang tersebut harus bertaraf internasional. Yang kedua adalah sebagai alat pendanaan hubungan internasional. Nah, dari sini fungsi devisa juga sebagai alat pendanaan hubungan internasional. Yang ketiga, alat pembayaran atas hutang luar negeri. Kalau kita meminjam menggunakan devisa, kita akan mengembalikan juga berupa devisa. Yang terakhir adalah sebagai alat pembayaran atas hutang luar negeri. Oke. Dari sini ada yang dipahami? Atau ada kesulitan? Silakan bertanya. Belum, Bu. Kalau belum, ganti Ibu yang bertanya ya. Ibu akan beri soal. Oke, soalnya Ibu bagi menjadi 2 kelompok, seperti kelompok kemarin. Kelompok pertama, Mbak Hoirunisa dan Mbak Rizka Nur Anissa. Soal nomor 1 ditulis dulu ya. Siapakah pihak yang berhak memiliki devisa? Gimana Mbak? Sudah? Bu. Oke, Sudah. yang selanjutnya Mbak Lia Eka Sari, Ayu Nur Roim. Itu soal yang kedua. Sebutkan tujuan penggunaan dari devisa. Ibu beri waktu, kalau sudah silakan dijawab. Gimana? Sudah? Untuk kelompok 1 sudah, Bu. Oke, silakan dijawab ya Mbak Nisa. Ya, Bu. Siapakah pihak yang berhak memiliki devisa? Yaitu setiap negara yang ingin atau sudah melakukan perdagangan internasional. Sudah semestinya memiliki devisa. Terima kasih, jawabannya benar untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 2. Untuk pertanyaan, sebutkan 3 saja tujuan penggunaan dari devisa, yaitu
membiayai kegiatan impor, membayar jasa yang diperoleh dari luar negeri, dan membiayai pengiriman siswa belajar ke luar negeri. Bagus, jawaban kelompok 2 juga benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari sini semua materi devisa sudah dipahami. Gimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita mereview sedikit atau menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi pengertian dari devisa. Apa pengertian dari devisa? Devisa merupakan sejumlah valuta asing yang digunakan untuk transaksi pembayaran yang bersifat internasional. Devisa sendiri juga dapat diartikan sebagai kekayaan suatu negara dan sumber pendapatan terbesar suatu negara. Selanjutnya adalah sumber-sumber devisa. Tadi sumber devisa ada 6. Yang pertama, ekspor barang. Yang kedua, ekspor jasa. Selanjutnya, bantuan luar negeri. Yang keempat, Pariwisata. Yang kelima, Utang luar negeri. Dan yang terakhir, yang keenam, Bea masuk. Nah, selanjutnya, tujuan penggunaan dari devisa. Yang pertama adalah membayar impor barang. Yang kedua, membayar jasa yang diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, membiayai pengiriman siswa yang belajar ke Luar negeri. Selanjutnya, membayar biaya pendidikan warga yang belajar ke luar negeri. Yang kelima, membiayai dinas atau kunjungan menteri luar negeri. ke luar negeri. Dan yang terakhir, yang keenam, membiayai pengiriman misi kesenian dan olahraga ke luar negeri. Yang terakhir, fungsi devisa. Bu, PPT-nya keluar. Ya, ini Ibu masuk lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Fungsi devisa tadi sebagai alat perdagangan, pembayaran perdagangan internasional yang sah dan alat pendanaan hubungan internasional, dan yang terakhir sebagai alat pembayaran atas hutang luar negeri. Oke. Sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Sementara belum, Bu. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu doakan semoga kalian dapat meraih semua cita-cita kalian. Serta kalian selalu diberi kesehatan agar tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.